Desa Kedungsari terletak di ujung timur Jawa Timur, dikelilingi hutan jati yang lebat dan perbukitan yang jarang diinjak manusia. Kabut pagi yang tipis selalu menempel di tanah, memberi kesan bahwa desa itu berada di dunia lain, terpisah dari hiruk-pikuk kota. Orang-orang desa hidup sederhana, sebagian besar bertani atau mencari kayu jati dari hutan. Namun, ada satu hal yang membuat Kedungsari terkenal, kisah tentang dukun legendaris yang konon tak pernah menua, meski namanya sudah dikenal selama lebih dari 1 abad. Hari itu, seorang pemuda bernama Bayu, berusia 23 tahun, tiba di desa dengan langkah ragu-ragu. Rambutnya yang ikal sedikit kusut, dan matanya memancarkan rasa ingin tahu yang besar, bercampur ketakutan. Bayu bukan penduduk asli. Ia datang dari Surabaya, tertarik dengan rumor tentang dukun misterius itu. Konon, siapapun yang berhasil menemukan dukun ini bisa mendapatkan ilmu yang jarang orang tahu, ilmu santet yang tersembunyi dari dunia modern. Bayu berjalan melewati jalan setapak yang berkelok di antara sawah hijau dan rumah-rumah bambu. Suasana sunyi menyelimuti, hanya terdengar suara ayam jantan dan gemerisik dedaunan. Beberapa warga yang melihatnya menatap tajam, seakan menilai niatnya. Bayu bisa merasakan pandangan mereka seperti jarum kecil menusuk kulitnya. Tapi ia tetap melangkah, terdorong oleh rasa penasaran yang tak bisa dibendung. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang nenek tua bernama Mbah Sri, wanita dengan kulit keriput seperti kulit pohon jati tua. Rambutnya putih panjang tergerai, matanya menyiratkan kebijaksanaan sekaligus sesuatu yang menakutkan. Mbah Sri menatap Bayu, lalu berkata dengan suara serak tapi tegas, "Anak muda, jika kau mencari dukun yang tak pernah tua, kau harus siap menghadapi rahasia yang tak semua orang sanggup menanggungnya. Desa ini bukan untuk main-main." Bayu menunduk hormat, tapi rasa ingin tahunya justru bertambah. "Saya siap, Mbah. Saya ingin belajar. Saya ingin memahami ilmu itu, meski hanya sedikit." Mbah Sri menghela napas panjang, lalu menunjuk jalan setapak yang lebih sempit dan gelap. "Ikuti jalan itu sampai perbukitan. Di sana kau akan menemukan rumah dukun. Tapi ingat, anak muda, bukan semua yang kau lihat nyata, dan bukan semua yang nyata bisa kau sentuh." Bayu melanjutkan perjalanan. Kini rasa takut mulai menguat di dadanya. Angin sore berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan kayu bakar. Saat matahari mulai tenggelam di balik perbukitan, Bayu tiba di sebuah pondok kecil yang tampak lebih tua dari waktu itu sendiri. Atapnya dari rumbia, dindingnya dari kayu tua yang retak-retak. Tapi ada sesuatu yang memikat di sana, seolah pondok itu menyimpan jutaan cerita dari masa lampau. Di teras pondok, seorang pria muncul dari balik kabut. Tubuhnya tegap meski wajahnya tampak tak berubah, seakan waktu berhenti pada dirinya. Bayu menelan ludah. Itulah dukun yang konon tak pernah menua. Matanya tajam menembus jiwa, dan senyumnya tipis namun menakutkan. "Selamat datang, Bayu." Suara pria itu bergetar tapi tenang. "Kau mencari ilmu yang tersembunyi. Tapi ketahuilah, setiap ilmu memiliki harga, dan setiap rahasia memiliki bayangan." Bayu merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan tak ada jalan kembali. Desa Kedungsari, dengan kabutnya, hutan jatinya, dan dukun yang tak pernah menua itu, telah membuka pintu misteri yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bayu berdiri terpaku di depan pondok tua itu, menatap pria yang disebut dukun legendaris oleh penduduk desa Kedungsari. Sosoknya sederhana, memakai kain jarik lusuh dan baju lengan panjang berwarna kelabu pudar. Tapi ada aura yang sulit dijelaskan, seolah pria itu menempel pada waktu, tak pernah menua, tak pernah lelah, dan selalu mengetahui segala hal yang terjadi di sekitarnya. Dukun itu melangkah perlahan. Matanya tetap menatap Bayu. "Kau anak muda dari kota besar," ucapnya dengan nada lembut tapi penuh wibawa. "Apa yang membuatmu berani datang ke tempat ini, di mana kabut menyembunyikan rahasia dan hutan menyimpan bisikan yang tidak semua orang bisa dengar?" Bayu menelan ludah. Saya ingin belajar. Saya ingin mengerti ilmu yang jarang orang tahu, ilmu yang bisa mengubah hidup." Suaranya terdengar gemetar, tapi tekadnya jelas.
Dukun tersenyum tipis, hampir seperti mengerti ketakutan Bayu. Ilmu yang kau cari bukanlah mainan. Di sini, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Setiap langkah yang kau ambil bisa membawamu ke jalan gelap atau ke cahaya yang sulit ditemukan. Bayu mencoba mengendalikan napasnya, merasakan hawa misterius yang memenuhi udara di sekeliling pondok. Angin malam berhembus melalui celah-celah dinding kayu, membawa aroma daun kering dan dupa. Suasana seperti hidup sendiri, dan seolah hutan di sekitar mereka ikut mengawasi. Dukun itu kemudian mengajak Bayu masuk ke dalam pondok. Di dalam, lampu minyak berpendar lembut, memantul di dinding kayu tua yang dipenuhi simbol dan mantra ukiran. Bau rempah-rempah dan dupa memenuhi ruangan. Di sudut, ada meja kayu yang dipenuhi benda-benda aneh, tulang kecil, kerang, botol-botol kaca berisi cairan berwarna gelap, serta kertas mantra yang tampak rapuh. Lihat sekelilingmu, Bayu, kata dukun sambil menepuk meja kayu itu. Semua benda ini memiliki cerita. Semua benda ini memiliki energi. Tetapi ingat, energi tidak pernah memberi tanpa mengambil. Jika kau ingin belajar, kau harus siap untuk memberi sesuatu pula. Bayu mengangguk perlahan. Jantungnya berdetak cepat. Ia merasakan ada tarikan tak terlihat, seolah sesuatu memanggilnya untuk lebih dekat. Tapi di saat yang sama, ia merasakan ketegangan, sesuatu yang dingin dan menakutkan, bersembunyi di sudut-sudut ruangan. Dukun kemudian duduk bersila di lantai, menatap Bayu dengan serius. Aku akan memberimu kesempatan. Tapi ini bukan tentang ilmu biasa. Kau akan belajar memahami dunia gaib, dunia yang tidak terlihat mata, dunia yang bisa mengubah nasib manusia. Bayu menunduk, menahan rasa takut yang mulai membuncah. Ia tahu, ini adalah momen yang akan menentukan hidupnya. Saya siap, jawabnya mantap, walau jantungnya terasa seperti ingin melompat keluar dari dada. Dukun menghela napas panjang, lalu membuka lembaran kitab tua yang tampak seperti dibuat dari kulit hewan. Tulisan di dalamnya berbahasa Jawa kuno, dengan simbol-simbol yang bergerak-gerak ketika terkena cahaya lampu minyak. Inilah awal perjalananmu, Bayu. Ilmu ini bukan hanya soal kekuatan, tapi tentang memahami batas antara hidup dan kematian, antara manusia dan roh, antara dunia nyata dan dunia yang tersembunyi. Bayu merasakan hawa dingin merayap di kulitnya. Ia tahu, belajar dari dukun ini berarti menapaki jalan yang tidak ada jaminan kembali. Namun, rasa ingin tahunya lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia memandang dukun dengan mata yang berbinar. Ajarilah saya. Tolong, saya ingin mengerti. Dukun tersenyum lagi, senyum yang menakutkan sekaligus menenangkan. Baiklah, Bayu. Tapi ingat, setiap ilmu yang kau pelajari akan menguji hatimu, pikirmu, dan jiwamu. Jangan pernah lupa, rahasia ini tidak pernah untuk dibagi sembarangan. Jika kau melanggar aturan, bukan hanya dirimu yang terancam, tapi seluruh desa bisa terkena akibatnya. Di luar pondok, kabut semakin tebal, menelan cahaya lampu minyak dan bayangan Bayu. Ia merasakan bahwa desa Kedung Sari kini bukan sekadar tempat yang asing. Ini adalah pintu gerbang menuju dunia yang penuh misteri, di mana waktu dan hukum manusia tidak lagi berlaku. Dan malam itu, di hadapan dukun legendaris yang tak pernah menua, Bayu menyadari bahwa kehidupannya akan berubah selamanya. Hari pertama Bayu belajar di pondok dukun terasa seperti masuk ke dunia lain. Setiap sudut dipenuhi aroma dupa, rempah, dan tanah basah yang berasal dari hutan sekitar. Bayu menyadari bahwa ilmu yang hendak ia pelajari bukan sekadar mantra atau ramuan biasa. Ini adalah ilmu yang berhubungan langsung dengan roh, energi, dan kehidupan manusia. Dukun, yang sejak pertemuan pertama tampak tak pernah menua, memulai pelajaran dengan menceritakan sejarah ilmu santet di Jawa Timur. Ia bercerita dengan suara datar tapi berat, seakan kata-katanya menempel di udara. Ilmu santet bukan sekadar untuk mencelakai orang lain. Ini adalah ilmu tentang pengaruh energi, tentang menyeimbangkan kehidupan, dan terkadang, untuk menuntut keadilan yang tak terlihat oleh manusia biasa. Tapi ingat, Bayu, ilmu ini memiliki harga. Setiap niat jahat, sekecil apapun, akan kembali padamu.
Bayu menatap penuh rasa ingin tahu. Ia mendengar legenda tentang dukun yang bisa membuat seseorang jatuh sakit dari jarak jauh, atau mengubah nasib seseorang hanya dengan mantra dan benda yang tersimpan di pondok. Dukun itu kemudian menunjukkan beberapa benda di meja kayu, botol cairan hitam, tulang kecil, kain bergambar simbol kuno, dan menjelaskan fungsinya. Ini adalah alat untuk menghubungkan dunia nyata dengan dunia yang tak terlihat. Tapi bukan alat untuk main-main, Bayu. Jika kau salah langkah, kau akan kehilangan lebih dari yang bisa kau bayangkan. Seiring hari berlalu, Bayu mulai mencoba latihan dasar. Ia diajarkan cara merasakan energi di sekelilingnya, mulai dari benda mati hingga aura manusia. Bayu merasakan sensasi aneh, seperti ada tangan tak terlihat yang menyentuh tubuhnya, atau bayangan gelap yang menari di tepi pandangannya. Ia bertanya, "Apakah itu roh, guru?" Dukun menatapnya dengan serius. "Ya, itu sebagian kecil dari dunia yang kau masuki. Jangan takut, tapi jangan meremehkan. Setiap roh memiliki maksud. Setiap energi memiliki niat. Jika kau tidak bisa mengendalikannya, mereka bisa mengendalikanmu." Suatu malam, Bayu bertanya tentang rahasia utama ilmu santet. Dukun menatapnya lama, kemudian berkata perlahan, "Rahasia santet sejati tidak ada di mantra atau ramuan semata. Rahasia itu ada di niat dan konsistensi hati. Orang yang belajar santet dengan maksud balas dendam atau keserakahan akan terseret ke jurang kehancuran. Tetapi mereka yang belajar untuk memahami energi dan menyeimbangkan hidup, bisa menguasainya tanpa kehilangan diri sendiri." Bayu merasakan getaran aneh di dadanya. Ia mulai sadar bahwa ilmu yang ia kejar bukan sekadar untuk kekuatan, tapi untuk memahami batas antara hidup dan kematian. Ia juga menyadari bahwa dukun ini bukan hanya mengajarkan ilmu santet, tapi juga filosofi hidup yang dalam. Hari berikutnya, dukun membawanya ke bagian belakang pondok, di mana terdapat sebuah sumur tua yang dikelilingi simbol-simbol kuno. Dukun menjelaskan bahwa sumur itu adalah tempat energi dunia bawah bisa tersalurkan. Setiap benda yang dimasukkan ke dalam sumur bisa dipengaruhi oleh niat sang pemilik. Bayu merasa takut sekaligus tertarik. Di satu sisi ia ingin mencoba, di sisi lain, ia takut salah langkah. Malam itu, Bayu duduk di teras pondok sambil menatap kabut yang menutupi sawah dan hutan. Ia menyadari bahwa perjalanan ini lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Desa Kedung Sari, yang tampak tenang di siang hari, ternyata menyimpan rahasia kelam. Roh-roh, energi, dan niat manusia bercampur menjadi satu, dan hanya mereka yang berhati-hati yang bisa bertahan. Bayu menutup mata dan menarik napas panjang. Ia tahu, rahasia santet yang tersimpan di pondok ini bukan sekadar kekuatan, tapi ujian bagi jiwa manusia. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan pucat yang memantul di kabut, Bayu berjanji pada dirinya sendiri untuk terus belajar, dengan hati yang bersih dan niat yang benar, meski jalan yang ia tempuh penuh bahaya dan misteri. Beberapa hari setelah belajar dasar-dasar ilmu santet, dukun akhirnya menatap Bayu dengan serius. Wajahnya tak menua, tapi matanya memancarkan aura yang lebih berat, seolah menyimpan ribuan rahasia. "Bayu, kau sudah siap untuk melihat rahasia yang lebih dalam," katanya perlahan. "Rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit orang di dunia ini. Rahasia tentang ramuan abadi." Bayu menahan napas. Ia telah mendengar rumor tentang ramuan yang membuat dukun itu tak pernah menua. Tapi mendengarnya langsung dari sang pemilik ilmu membuat jantungnya berdebar. Ramuan abadi. Apakah benar itu bisa membuat seseorang hidup selamanya? Tanyanya, hampir tak percaya. Dukun mengangguk. "Benar. Tapi tidak seperti yang kau bayangkan. Ramuan ini bukan sekadar minuman ajaib. Ia mengandung energi dari roh, dari tanah, dari waktu itu sendiri. Dan untuk membuatnya, seseorang harus melalui ritual yang bukan hanya menguji fisik, tapi juga jiwa." Mereka berjalan menuju ruang belakang pondok, di mana terdapat meja batu besar penuh botol, akar-akar kering, dan cairan berwarna gelap. Dukun mengambil sebuah botol kecil berisi cairan kehitaman yang berkilau samar. Ini adalah salah satu bahan dari ramuan itu. Tapi ingat, Bayu, ramuan ini bisa memberi hidup,
tapi juga bisa membawa kematian jika disalahgunakan. Bayu memperhatikan setiap gerakan dukun. Ia merasakan ada aura dingin yang menyelimuti ruangan, seperti ada energi tak terlihat yang menari di udara. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan ramuan itu, Guru? Bayu bertanya. Suaranya penuh penasaran. Dukun tersenyum tipis. Tidak ada jalan mudah. Setiap orang harus melalui 3 ujian jiwa. Pertama, memahami energi kehidupan. Kedua, menghadapi bayangan terdalam diri sendiri. Ketiga, berserah pada kehendak alam semesta. Tanpa melewati ketiga ujian ini, ramuan itu hanyalah racun. Bayu mengangguk, meski hatinya mulai dipenuhi rasa takut. Ia menyadari bahwa ramuan abadi bukan sekadar keabadian fisik. Itu adalah ujian moral, mental, dan spiritual. Apa ujian pertama, Guru? Tanyanya. Dukun mengangkat botol berisi cairan hitam itu, kemudian menaburkannya ke tanah. Aroma tajam menyebar, membuat Bayu menutup hidungnya. Ujian pertama adalah menyatu dengan energi alam. Kau harus bisa merasakan energi pohon, tanah, air, dan udara. Kau harus bisa membedakan energi baik dan buruk, tanpa tersesat oleh bisikan roh jahat. Selama berjam-jam, Bayu belajar merasakan aliran energi di sekitarnya. Ia menutup mata, mencoba mendengar bisikan hutan, merasakan getaran tanah di bawah kakinya, dan menyentuh batang pohon jati sambil merasakan denyut kehidupan di dalamnya. Kadang ia terguncang ketika merasakan energi gelap yang mencoba mengganggunya. Tapi dukun selalu menenangkan, membimbingnya agar tetap fokus. Hari mulai larut ketika ujian pertama selesai. Bayu merasa tubuhnya lelah, tapi hatinya lebih ringan. Ia mulai menyadari bahwa ramuan abadi bukan sekadar alat untuk menua atau tidak menua. Itu adalah simbol pemahaman diri dan hubungan manusia dengan energi alam semesta. Dukun menatapnya dengan tatapan yang dalam, seperti membaca seluruh isi jiwanya. Baik, Bayu, kau telah melewati ujian pertama. Tapi ini baru permulaan. Masih ada 2 ujian lagi, lebih berat dan lebih berbahaya. Dan ingat, rahasia ini tidak boleh kau ceritakan pada siapapun, termasuk Mbah Sri atau warga desa. Dunia belum siap mengetahui kebenaran ini. Bayu menelan ludah. Ia merasakan bahwa perjalanan ini semakin dalam, semakin menantang, tapi juga semakin membentuk dirinya. Di bawah cahaya rembulan yang menembus kabut desa Kedung Sari, Bayu menyadari bahwa hidupnya kini terikat dengan rahasia dukun yang tak pernah menua dan ramuan abadi yang penuh teka-teki. Malam itu, kabut tebal menyelimuti desa Kedung Sari, menelan suara hutan dan sawah. Bayu duduk bersila di teras pondok dukun. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, cobaan pertama akan segera dimulai. Dukun menatapnya dengan serius. Matanya menembus gelap dan terang, seolah bisa membaca seluruh isi hatinya. Bayu, suara dukun terdengar berat. Cobaan pertama adalah menghadapi bayangan terdalam dirimu. Kau akan bertemu dengan ketakutan, kesedihan, dan amarah yang tersembunyi dalam dirimu sendiri. Jika kau gagal, bayangan itu bisa menelanmu. Bayu menelan ludah. Ia tak pernah membayangkan bahwa perjalanan ini akan membawanya bertemu dengan sisi gelap dirinya sendiri. Namun tekadnya untuk belajar ilmu santet dan memahami rahasia dukun lebih kuat daripada rasa takut yang mencekam. Dukun mulai menaburkan bubuk halus dari botol hitam ke tanah, membentuk lingkaran ritual di tengah teras. Cahaya lampu minyak menari di dinding pondok, memantulkan bayangan-bayangan aneh. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma daun basah dan dupa yang semakin pekat. Bayu merasa seolah dunia di sekelilingnya berubah, bukan lagi dunia nyata, tapi dunia antara hidup dan mimpi, antara nyata dan gaib. Masuklah ke dalam lingkaran, Bayu. Jangan takut, tapi jangan juga lengah. Bayanganmu akan mencoba menipu indramu. Dukun mundur beberapa langkah, meninggalkan Bayu di tengah lingkaran. Bayu menutup mata dan menarik napas panjang. Saat ia membuka mata, dunia di sekelilingnya berubah total. Ia berdiri di sebuah lorong gelap yang tampak tak berujung, dengan bayangan-bayangan yang bergerak sendiri. Bayangan itu mulai membentuk sosok familiar. Ibunya,
ayahnya, teman-teman lama, dan wajah-wajah yang pernah menyakitinya. Semua menatapnya dengan tatapan kosong, sambil berbisik kata-kata yang menembus jiwa. Kau gagal. Kau tidak layak. Kau lemah. Bayu terhuyung. Jantungnya hampir meledak. Ia ingin berlari, tapi kakinya seakan tertanam di tanah. Bayangan itu semakin dekat, menelan cahaya di sekitarnya. Ia mencoba mengingat kata-kata dukun. Jangan takut, tapi jangan lengah. Kenali bayanganmu. Jangan melawan dengan emosi. Dengan napas bergetar, Bayu menenangkan dirinya. Ia mulai memperhatikan bayangan itu satu persatu, memahami ketakutan dan luka yang selama ini ia simpan. Ia melihat wajah ayahnya yang meninggal ketika ia masih kecil, wajah temannya yang dulu mengkhianatinya, dan rasa malu yang selalu ia sembunyikan. Alih-alih melawan, Bayu menerima semua itu, mengakui perasaan, tanpa membenci atau menolak. Lambat laun, bayangan-bayangan itu mulai memudar, berubah menjadi cahaya lembut yang menyelimuti tubuh Bayu. Ia merasakan energi hangat mengalir dari dalam dirinya, seolah bayangan gelap itu berubah menjadi kekuatan baru. Dukun berdiri di depan lingkaran, menatapnya dengan mata penuh pujian. Baik, Bayu. Kau berhasil melewati cobaan pertama. Kau telah menghadapi bayangan terdalam dirimu dan keluar tanpa terseret olehnya. Tapi ini baru permulaan. Ujian berikutnya akan lebih sulit, dan kau harus selalu ingat, ilmu ini bukan sekadar kekuatan, tapi tanggung jawab. Bayu duduk terengah, keringat mengalir di dahinya. Ia merasa kelelahan tapi juga lega. Cobaan pertama bukan hanya tentang ilmu santet, tapi tentang pengendalian diri dan kesadaran spiritual. Ia menyadari bahwa ilmu yang ia pelajari bukan sekadar mantra atau ramuan, tapi ujian jiwa yang mengajarkan keberanian, kesabaran, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Di luar pondok, kabut masih menutupi sawah dan hutan, tapi Bayu kini merasakan energi berbeda, lebih tenang, lebih kuat, dan lebih siap untuk menghadapi misteri yang menanti. Desa Kedung Sari, dengan semua rahasia dan bayangannya, mulai terasa seperti rumah kedua, tempat di mana Bayu akan terus belajar, menghadapi tantangan, dan menapaki jalan yang hanya sedikit orang berani menempuhnya. Setelah cobaan pertama, Bayu merasa dirinya lebih kuat, lebih tenang, dan mulai memahami makna ilmu santet yang diajarkan oleh dukun legendaris. Namun, ketenangannya segera terganggu oleh bisik-bisik yang menyebar di desa. Penduduk mulai curiga dengan aktivitasnya di pondok tua itu. Kabut malam dan suara hutan yang aneh membuat cerita-cerita mistis semakin membesar. Bayu, kau dengar desas-desus itu? Tanya Mbah Sri suatu sore saat Bayu kembali dari pondok dukun. Suaranya serak namun tegas. Matanya menatap Bayu penuh kekhawatiran. Warga mulai takut. Mereka mengatakan bahwa ada ilmu gelap yang mengalir dari pondokmu. Mereka takut desa ini akan terkena kutukan. Bayu menunduk. Hatinya campur aduk. Ia tahu bahwa ilmunya masih murni, tapi ketakutan warga membuat situasi menjadi rumit. Mbah Sri, saya tidak berniat jahat. Saya belajar untuk memahami, bukan untuk mencelakai. Mbah Sri menggeleng. Niatmu mungkin baik, Bayu, tapi orang di sini tidak bisa melihat niat. Mereka hanya melihat perubahan, mendengar cerita, dan merasakan aura yang berbeda. Desa ini sederhana, mereka takut pada hal-hal yang tidak mereka pahami. Keesokan harinya, Bayu kembali ke pondok dukun, wajahnya serius. Guru, penduduk desa mulai resah. Mereka takut pada apa yang kita lakukan. Beberapa bahkan mulai mengintai dan bertanya-tanya apakah ilmu santet ini akan menimpa mereka. Dukun menatap Bayu dengan tenang, lalu berkata, "Ini memang risiko yang harus kau hadapi. Ilmu yang kau pelajari memiliki dampak tidak hanya pada dirimu, tapi juga pada orang di sekitarmu. Kau harus bisa menyeimbangkan, agar energi yang kau keluarkan tidak menimbulkan ketakutan atau bahaya bagi yang lain." Bayu menyadari bahwa belajar ilmu santet bukan hanya soal kekuatan atau pengetahuan, tapi juga soal tanggung jawab sosial. Ia harus berhati-hati agar tidak menimbulkan konflik. Namun, rasa ingin tahunya membuatnya terus melangkah. Dukun kemudian memperkenalkan latihan baru,
menyalurkan energi tanpa membahayakan orang lain. Bayu harus merasakan energi di sekitarnya, memurnikannya, dan mengembalikannya ke alam tanpa menimbulkan efek negatif. Selama latihan itu, Bayu merasakan banyak energi negatif dari desa. Ketakutan dan kecurigaan warga tercermin sebagai bayangan gelap yang menghantui lingkungannya. Setiap langkahnya harus hati-hati, karena energi itu bisa mempengaruhi penduduk sekitar. Ia mulai memahami bahwa ilmu ini bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dikendalikan dengan bijaksana. Namun, konflik tetap memuncak. Suatu malam, beberapa pemuda desa mendatangi pondok. Mereka membawa obor. Wajah mereka tegang dan penuh kecurigaan. "Bayu, apa yang kau lakukan di sana? Kau menyebarkan hal-hal yang menakutkan. Warga takut desa kita akan kena sial," teriak salah satu pemuda. Bayu menunduk, tidak ingin memicu pertengkaran. Ia mencoba menjelaskan, tapi pemuda itu menolak mendengar. Bayu sadar bahwa kata-kata saja tidak cukup. Ia harus menunjukkan bahwa niatnya murni. Ia menutup mata, menyalurkan energi yang ia pelajari untuk menenangkan lingkungan sekitar. Cahaya lembut memancar dari tubuhnya, menembus kabut malam dan meresap ke hati mereka yang marah dan takut. Beberapa pemuda terdiam, merasakan ketenangan yang tiba-tiba mengisi pikiran mereka. Bayu membuka mata dan melihat bahwa ketegangan sedikit mereda. Mereka masih waspada, tapi setidaknya tidak lagi marah. Dukun tersenyum tipis dari dalam pondok. "Lihat, Bayu, kau telah belajar mengendalikan energi bukan untuk menyerang, tapi untuk menenangkan. Ini adalah ujian penting lain. Kekuatan tanpa tanggung jawab akan menimbulkan konflik. Kau harus selalu ingat itu." Bayu menghela napas panjang, merasakan beratnya tanggung jawab yang kini melekat pada dirinya. Desa Kedung Sari bukan hanya tempat belajar, tapi juga medan ujian nyata. Ia sadar, untuk terus memahami ilmu santet, ia harus menjaga keseimbangan antara kekuatan, niat, dan keselamatan orang di sekitarnya. Malam itu, di bawah kabut yang menyelimuti desa, Bayu menyadari bahwa setiap langkahnya kini memiliki konsekuensi, dan ia harus lebih bijak dari sebelumnya. Beberapa minggu setelah cobaan pertamanya, Bayu mulai merasa lebih percaya diri dengan kemampuannya mengendalikan energi. Namun, dukun menatapnya serius suatu sore dan berkata, "Bayu, kau sudah melewati dasar-dasar ilmu. Sekarang waktunya memasuki dunia bawah, tempat energi paling kuat dan roh-roh paling purba berada. Hati-hati, ini bukan sekadar latihan. Ini adalah ujian bagi keberanian, kesadaran, dan jiwa manusia." Bayu mengangguk. Meski jantungnya berdetak lebih cepat, dunia bawah bukanlah dunia nyata yang biasa ia kenal. Dukun menjelaskan bahwa itu adalah dimensi energi yang berlapis-lapis, di mana roh dan energi alam hidup berdampingan, dan waktu tidak berjalan seperti di dunia manusia. Hanya mereka yang murni niat dan kuat jiwa yang bisa menavigasinya tanpa tersesat. Malam itu, mereka berjalan ke hutan jati di belakang pondok. Kabut tebal menggantung rendah, dan suara gemerisik daun terdengar seperti bisikan yang mengawasi. Dukun mulai menaburkan mantra kuno di tanah, membentuk lingkaran simbol yang memancarkan cahaya biru redup. "Masuklah ke dalam lingkaran, Bayu," kata dukun. "Saat kau melangkah, kau tidak lagi berada di dunia manusia. Dunia bawah akan menilai niatmu dan menguji hatimu." Bayu menutup mata dan menghirup udara malam yang dingin. Begitu ia melangkah, dunia di sekelilingnya berubah. Hutan yang sebelumnya nyata kini tampak lebih hidup dan aneh. Pohon-pohon tampak seperti raksasa yang berbisik, tanah berdenyut di bawah kakinya, dan kabut berubah menjadi awan energi yang bergerak mengikuti langkahnya. Ia merasakan hawa berat di dadanya, seperti ada ribuan mata yang mengamati setiap gerakan. Di tengah perjalanan, ia melihat bayangan roh-roh purba melayang di udara. Beberapa tampak ramah, tetapi sebagian lain menatap tajam dengan mata yang gelap dan dingin. Dukun berkata dari jauh, "Jangan takut, Bayu. Mereka adalah penjaga energi. Mereka menguji keberanianmu. Kau harus berjalan di antara mereka tanpa membiarkan ketakutan menguasaimu." Bayu merasakan adrenalin memuncak. Setiap langkah terasa seperti menapaki jurang,
dan setiap bayangan bisa menyeretnya ke gelap jika ia kehilangan fokus. Ia mencoba menarik napas dalam, mengingat ajaran dukun. Terima energi itu, jangan lawan dengan emosi. Jadikan niatmu cahaya yang menuntun. Lambat laun, ia mulai memahami ritme dunia bawah. Bayangan yang awalnya menakutkan kini terasa seperti energi yang harus diterima dan diatur. Ia bisa merasakan denyut energi di tanah, di pohon, bahkan di kabut yang berputar di sekelilingnya. Bayu belajar menggerakkan energi dengan niat murni, menyelaraskannya dengan alam dan roh-roh yang menjaga dimensi itu. Di salah satu sudut, ia menemukan cermin tua yang memantulkan bayangan dirinya. Tapi cermin itu berbeda. Ia menampilkan versi Bayu yang lebih tua, lelah, dan penuh luka. Dukun berkata dari jauh, "Itu adalah bayangan masa depanmu jika kau menyalahgunakan ilmu. Ingat, ilmu ini memberi kekuatan, tapi juga tanggung jawab besar." Bayu menatap bayangan itu dengan serius. Ia merasakan ketakutan dan keserakahan yang tersembunyi dalam hatinya. Namun ia berhasil menenangkannya. Bayangan itu perlahan memudar, digantikan oleh cahaya yang hangat, menandakan bahwa ia berhasil menghadapi ujian batinnya di dunia bawah. Saat malam menjelang pagi, Bayu keluar dari lingkaran di hutan. Dunia nyata kembali ke pandangannya. Kabut dan suara hutan normal seperti sebelumnya. Ia menatap dukun dengan mata berbinar, campur antara lega dan kagum. "Aku berhasil, guru?" tanyanya. Dukun tersenyum tipis, wajahnya tetap awet muda, namun matanya memancarkan kebijaksanaan dan kewaspadaan. "Ya, Bayu, kau berhasil menapaki dunia bawah tanpa tersesat dan tanpa membiarkan ketakutan menguasaimu. Tapi perjalananmu belum selesai. Masih ada ujian terakhir, dan lebih berbahaya dari yang kau bayangkan. Dunia bawah hanyalah persiapan." Bayu menarik napas panjang, merasakan tubuhnya lelah tapi jiwanya lebih kuat. Ia sadar bahwa ilmu yang ia pelajari bukan sekadar kekuatan gaib, tapi pemahaman mendalam tentang kehidupan, energi, dan tanggung jawab manusia terhadap dunia yang tak terlihat. Desa Kedung Sari, pondok tua, dan dukun legendaris itu kini terasa seperti bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidupnya. Beberapa malam setelah Bayu menapaki dunia bawah, ketenangannya mulai terguncang. Kabut tebal yang selalu menyelimuti desa Kedung Sari kini terasa lebih pekat, dingin, dan berat. Suara-suara aneh terdengar dari hutan jati, seakan bisikan roh-roh purba mencoba mengganggu ketenangan desa. Bayu tahu bahwa waktunya menghadapi pertarungan gaib telah tiba, ujian terakhir yang menentukan apakah ia siap menerima rahasia tertinggi dukun. Dukun menatapnya serius di teras pondok. "Bayu, malam ini kau akan menghadapi lawan yang bukan manusia. Ia adalah energi gelap yang telah lama tidur, tapi kini terbangun karena niat manusia yang salah arah. Pertarungan ini akan menguji kemampuanmu mengendalikan ilmu santet, kesadaran jiwa, dan ketenangan hati." Bayu menelan ludah. Hatinya berdebar, tapi ia ingat semua latihan, semua ajaran dukun, dan semua ujian yang telah ia lewati. Ia tahu bahwa rasa takut tidak boleh menguasainya. Dengan langkah mantap, ia mengikuti dukun ke tengah hutan, di mana kabut seakan menari di antara pohon-pohon jati yang menjulang tinggi. Dukun mulai membacakan mantra kuno, memanggil energi untuk melindungi Bayu. Cahaya lembut memancar dari lingkaran ritual yang terbentuk di tanah, bercampur dengan kabut malam yang bergerak seperti roh-roh tak kasat mata. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari kabut, berbentuk sosok tinggi dengan mata merah yang menyala. Energinya begitu kuat hingga membuat tanah bergetar dan daun-daun bergemerisik tanpa angin. Bayu menatap bayangan itu, mencoba menenangkan diri. Ia mengingat kata-kata dukun, "Jangan lawan dengan kekerasan. Hadapi dengan niat murni, kendalikan energi, dan gunakan kekuatanmu untuk menyeimbangkan, bukan menghancurkan." Ia mengangkat tangan, merasakan aliran energi di sekelilingnya, menyatukannya dengan niatnya sendiri. Pertarungan dimulai. Bayangan gelap menyerang dengan kecepatan yang mustahil dihindari mata manusia. Tapi Bayu menggunakan teknik yang diajarkan dukun, mengalihkan energi, menenangkan kekacauan, dan memantulkan serangan balik menggunakan niat murni sebagai pelindung. Cahaya lembut muncul dari tubuhnya,
menyinari kabut dan mengurangi kegelapan yang menyelimuti hutan. Bayangan itu tidak menyerah. Ia berubah bentuk, menjadi ribuan bayangan kecil yang menari di sekeliling Bayu, mencoba membingungkannya dan menimbulkan rasa takut. Bayu menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan merasakan denyut energi bumi, pohon, dan kabut. Ia memfokuskan seluruh kekuatannya pada satu tujuan, menenangkan energi gelap, bukan menghancurkannya. Lambat laun, bayangan-bayangan itu mulai memudar, digantikan cahaya hangat yang menenangkan hutan. Bayu merasakan kekuatan gelap itu meresap kembali ke tanah dan udara, tidak lagi mengganggu desa. Nafasnya terengah, keringat mengalir di dahi, tapi hatinya tenang. Ia berhasil melewati pertarungan gaib, bukan dengan kekerasan, tapi dengan pengendalian, niat murni, dan kesadaran penuh terhadap energi di sekitarnya. Dukun menepuk bahunya. Senyum tipis namun bangga terlihat di wajahnya yang tak pernah menua. Bayu, kau telah melewati ujian terakhir. Kau menghadapi kekuatan yang bisa menghancurkan dunia ini, tapi kau mengendalikannya dengan bijak. Sekarang, kau bukan lagi murid biasa. Kau siap memahami rahasia tertinggi ilmu santet dan ramuan abadi. Bayu menunduk, menahan rasa lelah dan campuran perasaan kagum, takut, dan lega. Ia menyadari bahwa ilmu yang ia pelajari bukan sekadar mantra atau ramuan, tapi kekuatan yang menguji hati, pikiran, dan jiwa. Desa Kedung Sari, Pondok Tua, Kabut Malam, dan dukun legendaris kini menjadi saksi perjalanan transformasinya, dari pemuda penasaran menjadi murid yang bijaksana dan tangguh. Malam itu, Bayu duduk di tepi lingkaran ritual, menatap kabut dan hutan yang kembali tenang. Ia tahu, perjalanan belum selesai sepenuhnya, tapi ia telah melewati rintangan terbesar. Ia telah belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang menaklukkan orang lain, tapi tentang menaklukkan diri sendiri, dan menggunakan ilmu untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia yang tak terlihat. Pagi itu, kabut di desa Kedung Sari mulai menipis, menyingkap sawah hijau dan hutan jati yang tampak lebih hidup. Bayu duduk di teras pondok dukun. Wajahnya masih menandakan kelelahan dari pertarungan gaib semalam. Ia menatap jauh ke arah perbukitan, merasakan angin lembut yang membawa aroma tanah basah dan daun kering. Perasaan lega bercampur syukur memenuhi hatinya. Dukun duduk di sampingnya. Senyumnya tipis tapi penuh makna. Bayu, kau telah melewati semua ujian, dari menghadapi bayangan terdalam dirimu, menyalurkan energi, hingga menaklukkan kekuatan gelap di dunia bawah. Kau kini siap memahami rahasia tertinggi ilmu santet. Tapi ingat, rahasia ini bukan untuk disalahgunakan. Bayu menunduk, meresapi kata-kata itu. Ia menyadari bahwa selama ini ia mengejar ilmu santet bukan karena keinginan untuk membalas dendam atau mendapatkan kekuasaan, melainkan untuk memahami kehidupan, energi, dan tanggung jawabnya sebagai manusia. Ia menatap dukun dan bertanya dengan suara rendah. Guru, apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana aku menggunakan ilmu ini dengan benar? Dukun menatapnya lama, lalu menunjuk ke hutan dan desa di kejauhan. Gunakan ilmu ini untuk menjaga keseimbangan. Jangan sekali-kali menggunakannya untuk keserakahan atau membahayakan orang lain. Ingat, ilmu santet bukan hanya mantra atau ramuan. Itu adalah ujian hati, kesadaran, dan keberanian. Kau bisa menolong, menenangkan, dan melindungi, tapi juga bisa merusak jika niatmu salah. Bayu merasakan beban tanggung jawab yang besar. Ia menutup mata sejenak, mengingat semua pelajaran, semua ujian, dan semua pengalaman yang ia lalui sejak pertama kali datang ke desa. Ia ingat Mbah Sri yang menasihatinya tentang warga desa, cobaan bayangan diri sendiri, dunia bawah, hingga pertarungan gaib. Semua itu membentuknya menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan dewasa. Beberapa hari kemudian, Bayu mulai mengunjungi warga desa secara diam-diam, menyalurkan energi untuk menenangkan suasana. Ia membantu mereka yang sakit dengan cara yang alami dan spiritual, tanpa memperlihatkan kekuatan penuh yang ia miliki. Penduduk desa mulai merasa nyaman, meski masih ada rasa takut pada awalnya. Namun, perlahan mereka menyadari bahwa Bayu bukan ancaman,
melainkan pelindung yang menjaga keseimbangan desa dan energi di sekitarnya. Mbah Sri tersenyum melihat perubahan Bayu. Kau telah belajar bukan hanya ilmu santet, tapi juga kebijaksanaan. Kau mengerti bahwa kekuatan sejati bukan tentang menaklukkan orang lain, tapi menaklukkan diri sendiri dan menjaga harmoni dengan alam. Bayu menatap mata Mbah Sri, penuh rasa hormat. Terima kasih, Mbah. Tanpa bimbingan guru dan nasihatmu, aku tidak akan bisa sampai sejauh ini. Aku mengerti sekarang, ilmu ini bukan tentang kekuasaan, tapi tentang tanggung jawab dan keseimbangan. Dukun muncul di teras, menatap desa dari kejauhan. Bayu, ingatlah selalu, ilmu ini adalah rahasia yang harus dijaga. Jangan pernah ceritakan pada orang yang belum siap. Dunia ini penuh energi yang bisa membantu atau menghancurkan, tergantung pada niat manusia. Kau telah membuktikan bahwa niat yang murni dan kesadaran yang tinggi bisa menjadikan ilmu ini berkah, bukan kutukan. Bayu mengangguk, merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya telah berubah selamanya. Desa Kedung Sari bukan lagi sekadar tempat belajar, tapi tempat di mana ia menemukan makna sejati dari ilmu, kekuatan, dan tanggung jawab. Ia menyadari bahwa rahasia dukun yang tak pernah menua bukan hanya soal ramuan abadi, tapi tentang kebijaksanaan, pengendalian diri, dan kemampuan menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Saat matahari terbit, cahaya hangat menyinari pondok dan sawah, mengusir kabut malam. Bayu berdiri di teras, menatap desa yang mulai sibuk dengan aktivitas pagi. Hatinya tenang. Jiwa dan pikirannya selaras dengan alam dan energi di sekitarnya. Ia tersenyum, menyadari bahwa ilmu santet bukanlah akhir dari perjalanan, tapi awal dari tanggung jawab seumur hidup, tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan, memahami rahasia alam, dan menjadi pelindung bagi dunia yang tak terlihat namun sangat nyata.